Cihui People, kembali lagi di channel Bioskop Cihui. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang penuh dengan ketegangan saat manusia harus berhadapan langsung dengan predator paling mematikan di tengah hutan liar. Seperti apa keseruan dari alur cerita filmnya? Langsung saja kita ulas film berjudul Film akan kita buka dengan memperlihatkan hutan Amazon di Brasil. Di situ juga terdapat seorang perempuan bernama Anna yang sedang berdiskusi dengan seorang temannya. Di sini terungkap Anna ingin melanjutkan perjalanan untuk mencari sesuatu yang sangat penting di hutan Amazon. Sedangkan teman Anna ingin menghentikan perjalanan karena mereka sudah melewati batas aman. Bagaimanapun Anna kemudian bersikeras dengan rencananya, sehingga ia pun nekat pergi sendirian dan meninggalkan temannya. Dalam situasi ini ada dua orang yang memburu Anna. Saat bersiap menggunakan perahu motor untuk mengejar Anna, salah satu orang tersebut dimangsa oleh ular anaconda yang selama ini menghuni hutan Amazon. Cerita kemudian beralih memperkenalkan seorang pria yang bernama Do, tapi kita sebut saja sebagai Do. Saat itu Do berprofesi sebagai seorang pembuat video wedding. Dalam setiap diskusi dengan klien, Do menekankan bahwa ia akan memperlakukan videonya sebagai film pendek. Do sebenarnya juga penggemar berat film horor, sehingga dia ingin menambahkan unsur mengerikan dari dalam videonya. Namun, keinginan Do selalu ditolak oleh kliennya, mengingat mereka membutuhkan video wedding yang romantis. Di sisi lain ada seorang aktor figuran, Griff, yang bersiap syuting dengan memerankan dokter. Lantas saat giliran saat tampil sudah tiba, Griff berulang kali mengecewakan sutradara karena ia selalu gagal mengucapkan dialognya dengan aksen yang tepat. Akibat masalah ini, Griff akhirnya dipecat dari proyek film. Seiring berjalannya waktu, teman-teman Do mengadakan pesta ulang tahun kejutan untuk Do di rumahnya. Di antara mereka ada Griff yang selama ini bersahabat dengan Do. Setelah itu, Griff menunjukkan kado istimewa berupa kaset film berjudul The Swat. Ternyata film tersebut dibintangi oleh Do dan Griff semasa mereka masih remaja. Rupanya, dalam film tersebut Do dan Griff memerankan anak-anak yang seharusnya menghadapi serangan monster penghuni hutan. Pada esok harinya, Do berkumpul dengan Griff, Claire, dan Kenny. Rupanya Claire dan Kenny adalah teman baik Do. Saat mulai mengobrol, Do dan Griff mengenang masa lalu mereka dan saat menonton film Anaconda rilisan tahun 1997. Tak main-main, Do dan Griff sudah menonton film Anaconda itu sebanyak puluhan kali karena mereka sangat menggemari film tersebut. Griff lalu mengungkapkan ia telah mendapatkan hak sepenuhnya untuk pembuatan film Anaconda. Nah, sekarang Griff berniat menggunakan hak itu untuk membuat film Anaconda reboot dengan gaya indie. Griff pun menjadikan dirinya dan Claire sebagai pemeran film, sedangkan Kenny akan menjadi kameramennya. Sementara Do diinginkan untuk menjadi sutradara dan juga penulis naskah. Ingin mencari pengalaman baru, Claire dan juga Kenny menyetujui rencana Griff. Sayangnya, Do menolak terlibat karena ia tidak mau kehilangan waktu bersama istri dan anaknya. Pada malam harinya, istri Do mendukungnya untuk membuat film Anaconda bersama Griff. Namun Do masih menolak karena ia merasa pembuatan film tersebut hanya membuang waktu dan juga tenaga saja. Saat mendengar lagu hits Paula Cole yang berjudul I Don't Want to Wait, Do merasa terinspirasi hingga dia pun berubah pikiran. Dengan yakin, Do memberitahu Griff bahwa ia ingin membuat film Anaconda reboot selagi masih hidup. Dan dari sini, Do mulai menulis skrip Anaconda yang memiliki judul resmi yaitu The Anaconda. Waktu pun terus berlanjut hingga Griff, Claire, dan juga Kenny menanggapi kualitas skrip yang sudah selesai. Menurut mereka, naskah garapan Do memiliki cerita yang seru, mengerikan, dan emosional. Pada tahap persiapan berikutnya, Do menyatakan pembuatan film Anaconda menelan biaya yang cukup besar, sekitar $43.000. Berbekal dana pinjaman, tim Do akan menjalankan proses syuting di hutan Amazon selama 3 minggu. Beberapa waktu kemudian, tim Do tiba di tempat persewaan kapal yang dekat dengan hutan Amazon.
Mereka lalu berkenalan dengan seorang pawang ular bernama Santiago yang disewa oleh Kenny. Setelah itu, Santiago memperkenalkan ular anaconda peliharaannya yang bernama Hatcher yang disimpan di dalam kotak. Ternyata tim Do akan menampilkan Hatcher sebagai anaconda yang muncul dalam film mereka nanti. Di lokasi yang sama, Anna diam-diam mencuri kunci kapal sewa milik seorang pria bernama Bruno. Anna lalu menemui tim Do dan berpura-pura menjadi anak Bruno agar ia bisa mengambil alih kapal Bruno. Nah, rupanya Anna sudah mengetahui tim Do datang ke lokasi untuk menyewa kapal Bruno. Demi memuluskan misi rahasianya, Anna memenuhi permintaan tim Do untuk menahkodai kapal selama masa syuting. Saat kapal memasuki kawasan wilayah hutan Amazon, tim Do mulai menjalankan proses syuting The Anaconda. Nah, di dalam film itu, Claire memerankan seorang ahli biologi yang menyewa pelacak ular yang diperankan oleh Griff. Atas permintaan karakter Claire, karakter Griff akan mencari dan menghabisi seekor anaconda yang membunuh keluarga Claire. Lantas pada suatu ketika Griff dan Claire harus melakoni adegan romantis. Claire pun merasa tidak canggung dengan adegan ini karena semasa muda ia pernah berpacaran dengan Griff. Pada malam harinya, tim Do berniat membuat adegan di mana karakter Griff dan Claire saling menyundul. Bagi mereka, adegan ini menambah keseruan film. Namun bagi Anna, adegan ini terdengar sangat konyol. Memasuki jam tidur, Griff berteriak ketakutan karena tiba-tiba Hatcher masuk ke dalam kamarnya. Pasca kejadian tadi, terungkap bahwa Hatcher bisa keluar karena kotak penyimpanannya telah rusak. Santiago lalu memastikan ia sudah memperbaiki kotak agar Hatcher tidak bisa keluar lagi. Santiago juga menjamin Hatcher adalah ular yang jinak dan mematuhi perintah Santiago. Karena hal itu, Santiago yakin anaconda peliharaannya tidak akan menyerang tim Do. Keesokan harinya, Griff bersiap melakoni adegan di mana ia akan melawan Hatcher demi melindungi Claire. Karena wajahnya dituntut agar sangat dekat dengan Hatcher, Griff menjadi sangat ketakutan. Akibat rasa paniknya, Griff tidak sengaja melempar Hatcher ke sungai hingga akhirnya ular itu pun tewas akibat tergerus baling-baling kapal. Setelah itu, tim Do menemani Santiago yang membakar mayat Hatcher sebagai bentuk penghormatan terakhir. Di momen ini, Santiago merasa sangat sedih mengingat ia sudah menganggap Hatcher sebagai sahabatnya. Saat waktunya sudah tepat, Griff meminta maaf dengan tulus hati kepada Santiago karena ia tidak sengaja membunuh ular kesayangannya. Santiago akhirnya bisa memaafkan setelah Griff menekankan bahwa ia memahami rasanya kehilangan teman yang sangat berarti. Tidak lama kemudian, Griff dan Santiago minum bersama sambil mengobrol dan Griff lalu menceritakan masa lalunya saat membintangi beberapa episode serial SWAT. Griff akhirnya dikeluarkan dari serial karena karakternya sudah tidak dibutuhkan kembali. Tadi sangka Santiago adalah penggemar serial SWAT. Maka dari itu, ia kini menyukai Griff dan memotivasi untuk mendapatkan ular baru untuk filmnya. Di tengah larut malam, Santiago dan juga Griff pergi mencari ular di area sungai. Terpengaruh oleh suasana gelap di lokasi, mereka tanpa sadar berpisah dan bergerak sendiri-sendiri. Usai kehilangan jejak Griff, Santiago diserang oleh seekor anaconda yang mengintainya dari dalam sungai sejak tadi. Begitu kembali ke kapal, Griff memberitahu teman-temannya bahwa ia terpisah dari Santiago saat mereka sedang mencari ular yang baru. Setelah itu, tim Do bekerja sama untuk mencari Santiago karena sudah 1 jam tidak kembali ke kapal. Saat menyisir area hutan, mereka tidak sengaja menemukan sebuah mobil van yang telah ditinggalkan. Saat mereka memasuki mobil itu, mayat Santiago dilemparkan ke arah kaca mobil oleh anaconda terbesar yang pernah mereka lihat. Nah, mulai sekarang kita sebut saja anaconda terbesar ini dengan nama Vicious.
Griff sebagai pengemudi langsung menjalankan mobil untuk kabur dengan kecepatan yang tinggi. Tidak lama berselang, ada beberapa pengendara motor yang mengejar mobil Tim Do dengan misi untuk memburu Ena. Di situasi ini, Ena menyatakan bahwa orang-orang yang memburunya selama ini adalah penambang emas ilegal. Ena juga menyebutkan penambang ilegal ini akan membunuh siapapun yang memasuki wilayah kekuasaan mereka. Di puncak aksi kejar-kejaran ini, Ena dengan senapannya berhasil menghentikan kedua pengendara motor dalam keadaan direkam oleh Kenny. Sesampainya di kapal, Tim Do harus menghadapi penambang ilegal lain yang mencari Ena. Penambang itu akhirnya berhasil disingkirkan oleh Ena melalui serangan kejutan. Begitu situasinya sudah aman, Ena mengakui ia bisa menuntun Tim Do ke bandara kecil yang bisa dicapai dalam waktu 1,5 hari dari lokasi mereka saat ini. Do dan Griff lalu berdebat soal pembuatan film The Anaconda. Di satu sisi, Do ingin berhenti membuat film demi keselamatan dirinya dan juga tim, namun Griff ingin syuting film dilanjutkan karena mereka sudah melangkah sejauh ini. Do akhirnya mengikuti saran Griff dan sebenarnya ia juga tidak ingin pulang dengan tangan hampa. Lantas, saat sendirian, Do merenung sambil memandang replika piala Oscar yang diberikan oleh anaknya sebagai dukungan untuk pembuatan film. Dari momen ini, Do tercetus ide untuk menjadikan Ena sebagai pemeran baru. Keesokan harinya, Do menunjukkan beberapa halaman skrip The Anaconda yang baru saja selesai ia tulis. Do lalu menerangkan adanya perubahan cerita untuk menyesuaikan kemunculan karakter baru yang diperankan oleh Ena. Ternyata Ena akan menjadi perempuan tangguh yang menyelamatkan karakter Griff dan juga Claire di tengah upaya mereka memburu Anaconda. Griff pun keberatan dengan perubahan cerita ini. Alasannya karakter Griff yang disiapkan untuk menjadi jagoan akan terkesan lemah jika karakter Ena telah memainkan perannya. Do akhirnya mengabaikan protes Griff dan bersiap membuat adegan karakter Ena. Nah, rupanya Do menggulirkan proses syuting untuk mengisi waktu sampai kapal mencapai lokasi bandara. Waktu pun terus berlanjut hingga kapal Tim Do berpapasan dengan kapal tim kru film Sony. Ternyata tim itu sedang menuju lokasi syuting film reboot Anaconda yang diproduksi oleh studio Sony. Berawal dari kejadian ini, Do dan yang lainnya baru mengetahui bahwa Griff sejak awal tidak memiliki hak pembuatan film Anaconda. Dan kenyataannya, Sony masih menjadi pemegang resmi hak pembuatan film Anaconda sejak film rilisan 1997. Do akhirnya mengecam Griff karena sudah menipu teman-temannya, apalagi sejauh ini mereka sudah mengambil banyak resiko dan juga menghadapi berbagai tantangan berat demi memutuskan proses pembuatan The Anaconda. Griff akhirnya mengundurkan diri dari proyek setelah kebohongan terbongkar. Rupanya Griff juga mengambil keputusan ini karena ia merasa dikhianati sejak Do lebih mengutamakan karakter Ena. Setelah itu, Griff pergi dengan perahu motor dan hendak bergabung dengan tim kru film Anaconda reboot produksi Sony. Griff lalu terkejut begitu melihat lokasi syuting tim kru Sony dalam kondisi kosong dan juga porak-poranda. Selang beberapa detik, Griff melihat seorang kru diterkam oleh Vicious. Tidak mau dimangsa oleh Vicious, Griff akhirnya berusaha melarikan diri secepat mungkin. Di waktu yang bersamaan, Ena dengan senapannya berhasil mengendalikan Do dan yang lainnya. Akibat ancaman Ena, mereka bertiga mau meninggalkan kapal dan bergerak menuju lokasi tujuan Ena. Sesampainya di lokasi, Ena memerintahkan mereka untuk memindahkan sejumlah kantong ke kapalnya. Ternyata semua kantong milik Ena itu berisi emas hasil penambangan. Tidak lama kemudian ada seorang penambang emas ilegal yang datang untuk memburu Ena. Ternyata selama ini setiap orang yang memburu Ena sebenarnya adalah polisi yang bertugas untuk menangkap penambangan emas ilegal. Nah, di dalam kasus ini penambangan emas ilegal tersebut adalah Ena sendiri. Saat kejahatan Ena terbongkar, Griff muncul dengan senapannya dan melumpuhkan polisi karena ia mengira orang itu adalah penjahatnya. Do lalu memperingatkan Griff bahwa sudah salah tembak karena penjahat yang sebenarnya adalah Ena. Usai membunuh polisi, Ena juga kemudian mengancam akan menembak Claire jika tidak mematuhinya. Claire lalu menyundul Ena dan berhasil mengambil alih senapannya.
Saat bersiap melawan balik, Anna diterkam oleh Vicious dan diseret ke dalam sungai. Selagi Vicious fokus memangsa Anna, tim Do akan memanfaatkan situasi ini untuk melarikan diri. Di tengah perjalanan, Do meminta maaf kepada Griff karena sudah memakinya. Saat baru berdamai dengan Griff, Do diterkam oleh Vicious dan dibawa ke lokasi lain. Tim Griff akhirnya langsung melarikan diri ke kapal. Mereka lalu tak sengaja menemukan Do dan seekor babi hutan. Meski tubuh mereka masih utuh, tim Griff meyakini bahwa Do dan juga si babi sudah mati akibat serangan Vicious. Sesuai ide dari Kenny, mereka menjadikan Do dan si babi sebagai umpan untuk Vicious agar mereka bisa kabur ke kapal dengan aman. Lantas saat Vicious mendekat, Do tiba-tiba terbangun. Nah, sebenarnya Vicious memuntahkan Do hidup-hidup agar ia bisa menyantapnya di lain waktu. Do lalu berjuang melarikan diri agar ia bisa menyusul teman-temannya yang masih belum terlalu jauh. Dalam situasi ini, si babi tiba-tiba terbangun karena ia juga mengalami kondisi yang sama dengan Do. Do akhirnya berhasil kabur dan menyusul timnya karena serangan Vicious berujung mengenai si babi. Saat masih menuju kapal, tim Do tidak sengaja menemukan lokasi syuting Anaconda Sony yang sudah rusak. Vicious lalu batal menyerang mereka dan melarikan diri usai terkena tembakan suar dari Ice Cube. Setelah itu, tim Do berbicara dengan Ice Cube. Sedikit informasi, Ice Cube adalah salah satu pemeran utama di film Anaconda rilisan 1997 selain Jennifer Lopez atau J-Lo. Ice Cube akhirnya pergi untuk mencari dan menyelamatkan J-Lo. Seiring berjalannya waktu, tim Do memanfaatkan peralatan berunsur api di lokasi syuting. Mereka lalu berbagi tugas untuk memuluskan misi pembunuhan Vicious agar nanti mereka bisa meninggalkan Amazon dengan selamat. I don't see it anywhere. Oh my God! Saat misi berlangsung, Do dan Griff menggiring Vicious ke lokasi jebakan agar ular itu terkena ledakan banyak petasan. Tidak lama kemudian, tim Do mendapati Vicious masih hidup karena sebenarnya ular itu berhasil menghindari ledakan petasan. Saat Vicious masih bisa bangkit, Do menggunakan replika piala Oscar untuk menusuk kepala sang ular. Serangan Do itu akhirnya berhasil membunuh Vicious. Beberapa waktu kemudian, Griff dan Do menghadiri sebuah acara festival film. Mereka lalu mempertontonkan The Anaconda yang berhasil diselesaikan berkat komitmen dan kerja keras tim Do. Waktu pun terus berlanjut hingga Griff menikah dengan Claire. Atas izin mereka, Do membuat video wedding Griff dan Claire dengan nuansa yang horor. Bicara soal perkembangan karir Griff, ia kembali mendapatkan peran di serial SWAT. Setelah itu, J-Lo mendatangi Do yang sudah kembali ke kehidupan normalnya. Rupanya J-Lo sudah mengetahui bahwa Sony telah mengirimkan surat peringatan hukum kepada tim Griff atas pembuatan The Anaconda yang dinyatakan sebagai film ilegal. Namun J-Lo sudah menonton film tersebut dan menyukainya. J-Lo lalu menawari Do untuk menyutradarai film reboot Anaconda yang legal. Seketika itu, Do langsung jatuh pingsan karena ia sangat terkejut diberi kesempatan untuk menggarap film yang besar. Di sisi lain, Santiago ternyata masih hidup. Itu artinya Santiago masih belum mati saat ia dimuntahkan oleh Vicious. Dan film pun selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.